kan? Nah, ke kursi roda. Saya pas mendengar makanya saya jawab. Kalau salah maaf ya. Lalu teman-teman pastikan bahwa kursi rodanya ini terkunci. Ya, terkunci. Terus bagian pengalas kakinya diangkat dulu. Sudah. Sekarang pasiennya di tempat tidur. Berarti posisikan pasien seperti yang tadi dulu. Dia harus duduk dulu di samping tempat tidur, baru kemudian diturunkan dan didudukkan di sini, kursi roda. Oke, silahkan coba sekalian komunikasi. Ini berarti Sudah naik, bisa naik. kamu boleh posisi miring dulu. Ya, Ini ya, kakinya masukkan dulu. Oke. Nah, Oma pusing. ya Oma, ada pusing Oma. Terus Oma sekarang mau dipindahkan ke kursi roda dulu. Oma tolong ya, bantu ya untuk gerak juga. Nah, sekarang posisinya adalah tangan perawat. Ini tangan pasien di sini. Nah, perawatnya di sini. Pegang yang kuat. Oma harus menahan dengan kaki di bagian bawah. Turunkan dulu kakinya pelan-pelan. Nah, pakai perawatnya harus kuat. Sudah? Ini kan tempat tidurnya harusnya sudah turun. Jadi tidak setinggi ini. Harusnya sudah, jadi kakinya sudah kena lantai. Silahkan coba turunkan Omanya. Ya, Oma turun pelan-pelan. Nah, langsung duduk. Pelan-pelan. Nah, oke. Kakinya sama. Ini karena kan tinggi, tidak bisa diturunkan. Jadi posisi tempat tidur harusnya sudah diturunkan. Jadi kaki Oma ini harusnya sudah menginjak lantai. Jadi ketika Oma bangun, duduk di posisi samping, kakinya sudah kena lantai. Supaya kakak perawatnya gampang untuk pindahkan. Jadi kalau keadaannya tempat tidurnya tinggi, teman-teman harus turunkan. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti teman-teman punya tenaga akan lebih kuat untuk harus menahan atau minta bantuan kayak tadi 2 orang misalnya. Tapi kalau cuma ada 1 berarti harus kuat. Sekarang sudah dipindahkan. Nah, ini kemudian ya siap. Sudah setelah itu lalu ininya kembali ke normal. Kakak perawatnya di belakang dan kemudian seperti itu. Sudah ya. Mau jalan-jalan. Sudah. Oke, sekarang pindahkan kayak tadi lagi. Nah, turun ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini karena oma-omanya kuat. Tapi kalau yang asli, berarti teman-teman pasti akan tetap merasakan ada sakit, pundaknya capek, gitu pasti begitu. Tapi ya itu normal sebagai caregiver. Oke, sudah? Ya, duduk dulu sebentar, baru kemudian Oma masih pusing. Tidak pusing kan? Berarti boleh istirahat. Tidurnya juga dibantu. Tangan yang satunya kayak tadi mau dibangunkan, satunya di punggung. Nah, begini ya, dibantu. Miring dulu, sudah? Oke, baru telentang lagi. Tergantung Oma mau posisi yang mana. Sudah? Seperti itu saja teman-teman. Jadi untuk membangunkan pasien, tangan satunya di bagian pundak sampai ke leher, yang satunya di punggung. Begitupun juga dengan mau menidurkan. Seperti itu untuk pindahkan dari tempat tidur ke kursi roda. Sekarang ke berangkat. Ini kan berangkat nih. Harusnya kan ada tempat tidur pasien ya. Nah ini kan biasanya adalah berangkat untuk transfer pasien dari IGD ke ruangan dan sebagainya. Nah bagaimana untuk memindahkan pasien dari berangkat ke tempat tidur dan sebaliknya dari tempat tidur ke berangkat? Itu ada di halaman, dia terpotong, ada di halaman 160. Nah itu terpotong antara kursi roda dan tempat tidur itu harus sejajar. Saat sudah sejajar, teman-teman minta posisikan Oma
Oma boleh mau hadap kiri atau hadap kanan, tergantung teman-teman berdiri di mana. Sudah, misalnya kakak berdiri di sini, berarti Oma hadap sana. Oma hadap sana dulu. Nah, yang taruh di sini adalah papan untuk pemindahan pasien. Nah, berangkat di sini tempat tidur pasien, anggaplah ya ini. Sudah? Ini apa namanya? Papan sudah masuk, berarti kakak perawatnya di luar sini. Karena posisi berangkat dan tempat tidur sudah menempel. Sudah sejajar. Sudah, Oma baring lagi. Nah, Omanya posisinya sudah ada di atas papan. Papan diusahakan masuk sampai ke bagian belakang tulang belakang ini. Nah, sudah setelah itu kita posisinya pegang papan sebelah sini. Kalau ada pegangannya, yang satu perawatnya di sana, kemudian diangkat atau digeser. Pastikan tempat tidur dan berangkat kuncinya harus pokoknya apa namanya? Ya, harus dikunci tempat tidurnya, jangan sampai bergeser. Jadi teman-teman pada saat pemindahan tinggal langsung digeser atau boleh angkat sedikit. Gitu kalau pakai papan. Kalau yang di modul cuma jelasinnya pakai papan ya teman-teman, tapi kalau pada saat teman-teman sudah di lahan itu banyak cara. Bisa pakai kain, bisa pakai baju, pokoknya semuanya. Jadi saat di lahan, saat di rumah sakit itu kreativitasnya teman-teman itu akan muncul. Misalnya tidak ada papan, mau cari papan sampai kapan, dan pasien tidak akan pindah. Selimut atau spray itu yang nanti akan diangkat langsung. Itu yang kakaknya sudah pengalaman ini. Gitu teman-teman. Sudah? Oke ya. Posisi pindah-pindahnya sudah selesai. Terima kasih. Silahkan ada satu lansia dari tempat tidur ataupun dari kursi roda. Terus teman-teman mau latih dia jalan. Kan beda sama yang tadi di awal. Kalau yang di awal itu kan dia punya kaki, tangan mungkin bisa untuk berjalan. Tapi yang ini mungkin kaki saya ada yang sakit, tidak kuat, jadi minta bantuan untuk pakai beban. Teman-teman mungkin juga tidak akan bisa selalu untuk menemani omanya untuk setiap tidur, lalu kemudian minta untuk berbaring, terus duduk di pinggir tempat tidur, lalu diajak turun, kemudian pakai keruk. Sekarang keruknya omong mau berapa? 1 apa 2? 2 ya. Turun bantu seperti yang tadi. Jadi tetap ada perawat yang akan menampingi. Siapa yang jadi perawat? Terus Mbak Ika taruh satu di bagian aksila sana, satu di sini. Nah, Oma, saya bantu Oma turun. Sampai bantu Oma ya. Awas pelan-pelan. Ya. Nah, sekarang Oma sudah posisi turun. Bagaimana untuk berjalan? Perhatikan kondisi lansia sebelum dilakukan cek perut yang disiapkan, sehingga apakah masih bagus, apakah goyang-goyang. Setelah itu perut ini juga bisa dibantu untuk nanti kalau Oma mau buang air besar ke toilet misalnya, terus bisa taruh perutnya lalu Oma bisa duduk gitu. Jadi alat-alat ini cuma untuk membantu Oma berjalan, untuk melakukan aktivitas ke toilet dan sebagainya. Nah sekarang taruh dulu. Oh, anggaplah ini sudah menempel teman-teman. Posisi jalannya sekarang coba mau jalan ada 4 titik, ada 3 titik, ada 2 titik. Jadi 4 titik berarti kalau yang ini maju, kaki yang ini ikut maju. Satu dari dulu. Satu dulu, sudah taruh ini di sini, lalu ya yang itu maju ikut. Jangan langsung ini, jangan melewati, tapi langsung sejajar. Oke, ulang. Maju, jalan. Aku, ya. Terus, ya. Kelewatan. Oh iya kelewatan. Nah, ulang lagi. Jangan terlalu jauh, Ma. Ulang. 1, 2, 3. 1, ya. Maju lagi. Bukan. Ya. Kasih ini dulu, ratakan dulu. Nah, gini. Iya, benar. Ini ya teman-teman, 4 titik. Berarti 1, 2, 3, 4. Sudah? 1, 2, 3, 4. Sama kan. Jadi ini kan teman-teman kan tidak merasa sakit. Tapi kalau misalnya omanya kan pasti dia tidak akan bisa melangkah jauh. Jadi pelan-pelan. Nah, itu 4. Nah, itu benar. Kalau tadi Ya,
Ya. Ya. Gini. Samakan. Oh iya, iya. Samakan. Satu. Ini yang depan dulu. Ya. Tergantung mana yang sakit, dia yang didahulukan. Ya. Jadi kan misalnya perutnya ada kan dua. Kaki mana yang sakit nih? Misalnya kanan. Berarti kan perut yang kiri maju, kanan maju pelan-pelan, baru perut kiri yang ini kan ikut. Gini ya. Ya. Sudah? Oke. Sekarang beda lagi. Seandainya kalau misalnya yang ini tidak bisa sama sekali, berarti yang ini maju. Misalnya ini yang tadi ya. Ini, yang ini maju, yang ini ikut. Oh, pelan-pelan. Kalau yang dua, ininya maju, ininya. Itu yang satu. Ya, itu Walker. Jadi yang penting teman-teman ajak omanya bisa pakai alat bantu ini. Sudah bisa? Sudah siapa yang dua-duanya ini? Dua-duanya Ini ya? langsung. Itu mirip sama Walker. Kalau Walker kan kita pegangannya di depan, jadi langsung. Atau begini bisa juga gitu. Kalau 3 titik. Apa? 3 titik. 3 titiknya satunya ini yang tidak dimajukan. Jadi satu aja. Oh, cuma satu aja. Sudah maju, berarti yang ini ikut ini kan? Yang nggak sakit itu yang maju. Iya, yang sakitnya berarti tidak ikut. Misalnya yang sakit kanan. Satu aja ya. Oh, satu aja, oke. Nah, kalau yang sakitnya kanan, berarti posisi ini harus ada di kiri. Nah, kiri kan kanan, itu harus bantu yang kanan, harusnya yang kiri. Berarti ya. Susah memang ya. Iya. Susah, terlihatnya mudah, tapi susah kan. Kanan yang sakit itu kan Oh. kayak gitu. Ini maju lagi, ini kan yang sakit kan, sorry kan yang sakit berarti dia kan harus menggantikan yang kanan. Tiba-tiba. Iya. Nanti lagi misalnya. Maju, ya. Gitu ya. Caranya mau diturunkan pelan-pelan juga gak apa-apa. Ya kayak gitu ya. Beda, ya tapi memang. Nanti kalau naik tangga lebih susah karena terus lompat. Iya. Jadi ya memang manusia yang menggunakan baby dikasih mereka untuk ini aja. Iya, sepijam. Kalau pakai tongkat. Walkernya nggak ada. Nah, sama ini jadi teman-teman posisinya. Ini aja. Anggaplah ini ya, dua tangannya itu. Dia maju, dia kan harus diangkat. Tutupan ya. Nah, taruh. Ini tempat taruh kakinya ikut. Satu. Ini angkat lagi, maju. Jadi bagaimana ya? Nah, oh ini harusnya itu. Tapi ini cuman kan nggak kuat diangkat, berat. Jadi ini kan harus diangkat dulu teman-teman. Iya, nggak bisa. Kalau dia pakai roda teman-teman, manusianya bisa langsung. Jadi harus ada. Nah kalau ada mesti harus pelan-pelan karena. Tapi di belakangnya tidak kan, di belakangnya harus lewat bagian depannya. Jadi yang posisi depannya mungkin maju begini, belakang harus taruh begitu. Karena kalau resiko jatuh, cedera. Berarti yang depan yang bagian nahan ya. Ya, jadi di depannya untuk didorong, yang belakangnya tahan. Tapi idealnya itu tidak ada rodanya, dan juga tidak terlalu berat seperti ini. Jadi bisa diangkat langsung bantu menjalankan. Gitu saja.